FIFA kembali menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Kali ini di kelompok usia 17 alias FIFA World Cup U17 2023. Lalu kapan? Menurut Erick Thohir, meskipun FIFA belum kirimkan surat resmi, namun berdasarkan pembicaraan Eto'o dengan Presiden FIFA dan menurut FIFA, suksesnya Indonesia gelar 2 FIFA Matchday lawan Palestina dan Argentina. Bahkan saat lawan Argentina, rating tertinggi dunia diperoleh laga ini membuat FIFA yakin jika itu akan digelar di Peru. Tapi lantaran Peru tak siap dari soal finansial dan infrastruktur, maka FIFA pun mencoret status Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Erick Thohir sendiri mengaku Indonesia selalu siap kapanpun jika ditunjuk sebagai tuan rumah. Oke, itu menurut Erick Thohir ya. Yang pertama dari wakil Afrika ada Burkina Faso, Mali, Maroko, dan Senegal. Lalu wakil Amerika ada Kanada, Meksiko, Panama, dan Amerika Serikat. Yang ketiga wakil dari CONMEBOL ada Argentina, Brazil, Ekuador, dan Venezuela. Yang keempat wakil Oseania ada Kaledonia Baru dan Selandia Baru. Yang kelima wakil Eropa ada Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, dan Spanyol. Ini artinya sudah 19 tim yang lolos, tersisa 5 tim dan tentu saja 5 sisanya ini adalah dari Asia. Dikurangi Indonesia yang otomatis lolos sebagai tuan rumah berarti menyisakan 4 tim dari Asia. Lalu ada siapa aja sih 4 tim dari Asia ini? Saat ini zona Asia masih menjalani kualifikasi. Ada Thailand yang akan melawan Korea Selatan dan juga Australia yang akan melawan Jepang. Tapi yang pasti dan yang jelas tak ada nama Israel ya. Otomatis karena Israel dipastikan tak lolos Piala Dunia U17 ini. Nah, udah jelas dong, Israel nggak ada alasan lagi tolak Israel demi Palestina, nggak ada. Tapi jika ada yang coba ngebatalin lagi dengan alasan-alasan tertentu, dengan embel-embel tertentu, yang mending dibakar aja tuh yang nolak tuh, capek ngelihatnya. Tapi ya kita tahu lah, bukan Indonesia namanya kalau gelaran sepak bola ini nggak ada yang ngalangin. Ada aja pasti yang ngalangin. Terus apa halangannya? Ya tentu saja konser. Ya, bulan November ada konser Coldplay di GBK dan sialnya Piala Dunia U17 salah satu venue-nya adalah GBK. Mulai ribet deh kan? Nah, gimana menurut kalian? Apakah Piala Dunia U17 ini akan sukses digelar atau batal lagi? Ingat, di bulan November-Desember ini masih dalam suasana politik. Jika Piala Dunia U17 jadi digelar di Indonesia, otomatis nih ya, lagi-lagi 7 klub dipastikan akan ngungsi untuk sementara. Ada siapa aja tuh yang akan ngungsi? Yang pertama ada Persija Jakarta mengungsi dari GBK. Yang kedua ada Bali United yang mengungsi dari Iwayan Dipta. Yang ketiga Persebaya mengungsi dari GBT. Yang keempat Persisolo mengungsi dari Manahan. Yang kelima Persikabo mengungsi dari Pakansari. Yang keenam PSIS Semarang mengungsi dari Jatidiri. Dan yang ketujuh Persib Bandung mengungsi dari GBLA dan Sijalak Harupat. Ya, Erick Thohir telah menetapkan 8 stadion ini untuk jadi venue Piala Dunia U17. Andai resmi digelar ya. Pertanyaannya, kemarin yang bilang GBLA nggak layak dan nggak lolos ini siapa ya? Wong ketum PSSI aja udah nunjuk GBLA sebagai venue Piala Dunia, kok masa dibilang nggak layak sih? Ya cuma masalah lampu aja sih, kan bisa diganti. BTW kami akan kasih nih sedikit review Stadion Sijalak Harupat terbaru. Menurut kami sih wow, amazing ya. Udah sama kayak stadion di luar negeri aja ya. Gimana menurut kalian guys? Komentarnya. Selain masalah stadion, ada juga masalah soal skuad nih. Kita tahu ya, Timnas U16 kemarin menjuarai AFF U16, tapi justru nggak lolos Piala Asia U17. Lalu apakah skuad U17 ini akan dirombak atau perlu dirombak?
Untuk itu, Erick Thohir pun tengah menyusun hal ini, baik dari sisi pelatih maupun dari sisi pemain. Bahkan dari sisi pelatih sendiri belum tentu nih siapa pelatih U17. Sejumlah nama sudah disodorkan, mulai dari Fahri Husaini, Bima Sakti, Dennis Wis, Sintayong, hingga Hoa Kim Low. Lah, kok ada Hoa Kim Low sih? Ya, kabarnya Hoa Kim Low fix akan jadi direktur teknik PSS yang baru, meskipun belum diumumkan. Kalau Indra Syafri yang dipakai di Piala Dunia U17 berarti skuadnya akan full lokal ya. Tapi jika Dennis Wis yang jadi pelatih U17 ya otomatis skuad Garuda akan dipenuhi dengan Garuda Select. Tapi kalau Bima Sakti ya 50-50 lokal dan naturalisasi. Tapi kalau Sintayong atau Hoa Kim Low ya tentu saja naturalisasi semakin banyak. Nah, sejauh ini pun ada 5 nama nih kemungkinan yang akan merapat ke timnas U17, yakni Welber De Halim, Julian Urip, Quena Suwarto, Kenzo Ridwal, dan Rifas Manuhatu. Erick Thohir memastikan jika Liga 1 sudah pakai VAR nanti ya dan WiFi di stadion mati, maka pertandingan pun dihentikan. Ya, keputusan ini dibuat tegas oleh Erick Thohir. Sebelumnya, Erick Thohir menanyakan pada LIB bagaimana jika WiFi di stadion mati. Sebab yang namanya sabotase kan bisa dilakukan ya dengan mematikan WiFi stadion supaya VAR gak jalan. Awalnya LIB mengatakan pertandingan tetap jalan meskipun WiFi di stadion mati sambil memperbaiki sambungan WiFi. Tapi langsung diskak oleh Erick Thohir yang mengatakan kalau WiFi stadion mati stop, pertandingan pun berhenti dan tak boleh dilanjutkan sebelum WiFi hidup lagi. Karena kita sudah bosan dengan namanya kecurangan-kecurangan. Sabotase kan bisa saja dilakukan dan kita belum tahu dan nggak tahu siapa oknumnya. Jadi jika WiFi stadion mati, pertandingan pun berhenti, ujar Erick Thohir. Mampus lu, lagian masih aja ya otaknya ini curang mulu. Orang susah-susah bersihin sepak bola, orang susah-susah benahin sepak bola. Kok ini masih ada aja yang mengotorin ya. Yang gini-gini nih yang bikin sepak bola kita itu selalu jalan di tempat. Jadi nanti di bulan Februari kalau VAR sudah dipasang, jangan heran kalau di tengah pertandingan banyak pertandingan yang berhenti. Itu artinya WiFi stadionnya nggak nyala alias mati atau WiFi stadionnya ada yang nyabotase. Meskipun kabarnya Erick Thohir ini akan membentuk sebuah tim untuk mengawasi atau menjadi petugas penjaga WiFi di stadion. Tapi kok kami masih ragu ya? Soalnya udah terlalu banyak sih otak-otak kotor di sepak bola kita. Padahal ya kita tahu lah orangnya ya dia lagi. Ya mudah-mudahan sebelum liga jalan Satgas Anti Mafia Bola udah aktif ya. Al Nassr KW alias Al Nassr versi Wakanda. Inilah yang banyak disebutkan para netizen tentang jersey terbaru Barito Putra. Bahkan kami saja pertama kali melihatnya salfok. Ini Barito atau Al Nassr sih? Mirip banget sih soalnya. Harapan Barito Putra merilis jersey seperti ini adalah kesuksesan Al Nassr di Arab bisa menular pada Barito musim ini. Tapi jujur ya kami bilang ini tuh lebih keren dari jersey-jersey Barito sebelumnya yang hanya berwarna kuning polos gitu aja. Lebih elegan gitulah. Gimana buat kalian? Jackson de Souza, bek tengah asal Brazil ini lagi rame nih gara-garanya doi ini ngefollow akun Persija ame bosnya Persija, meskipun akhirnya di unfollow lagi nih sama doi. Langsung aja deh nih pemain berusia 33 tahun ini dikait-kaitin sama Persija, padahal kan belum tentu. Aneh aja nih ya, follow akunnya Barcelona dan follow akunnya bosnya Barcelona, nggak main tuh di Barcelona. Ya nggak apa-apalah, yang namanya bikin senang orang kan gampang. Cuma ada pemain yang follow akun Instagram aja udah pada senang. Soal jadi apa kagak itu sih urusan belakangan. Yang penting Persija ada pemain yang dibidik, ya kagak? Pan begono. Persik Kediri akhirnya launching jersey buat musim depan. Seperti yang telah kami prediksi sebelumnya, Persik Kediri di tangan Arthur Irawan merubah warna jersey utamanya. Jadi jersey utamanya yang harusnya atau yang sebelumnya berwarna ungu sekarang diganti urutannya ya, jadi warna putih sebagai jersey utama,
warna ungu sebagai jersey tandang dan warna kuning sebagai jersey alternatif. Tapi yang bikin kami salfok itu bukan model atau warna jersey-nya sih. Kami tuh salfok sama aparelnya loh, Kelme. Udah jarang loh klub di Indonesia ini pakai aparel Kelme. Apalagi Kelme ini udah punya nama. Kelme ini adalah perusahaan fashion khususnya olahraga ya, asal Spanyol. Ya emang sih di Indonesia pabriknya ada di Tangerang, tapi paling tidak Persik Kediri ini udah nunjukin jika musim depan ini tim Macan Putih ini ya serius. Gede loh itu nominal sponsor dari Kelme. Saya akui, emang Arthur Irawan ini pinter soal marketing. Persis Solo mendapatkan bek kiri baru. Ia adalah Samuel Kristansson Simanjuntak. Bek kiri kelahiran Depok 23 tahun ini musim lalu bermain bersama PSM Makassar. Semi dikontrak selama 1 tahun oleh Laskar Sambernyawa dan diperkenalkan di akun Instagram Persis Solo. Persib Bandung pun meluncurkan jersey ketiganya untuk musim ini. Desainnya sih simple, cuma gradasi warnanya aja yang rame. Jadi warnanya itu biru dongker gradasi ungu yang katanya sih terinspirasi dari warna galaksi. Tapi buat kami pribadi entah ya ini cuma selera aja sih. Kami sih kurang suka dengan warnanya. Jadi kelihatan kayak baju yang kena lunturan pemutih gitu, atau ada yang bilang mirip jersey Rans ya. Tapi ya ini cuma selera masing-masing sih. Mungkin ada yang justru bilang bagus ya. Tapi buat kami sih, buat kami pribadi ya, kami mikir lebih bagus jersey latihan Persib yang warna biru dongker itu deh. Lebih elegan menurut kami. Di sisi lain buat yang nanya lawan PSS Sleman apakah Persib akan full squad? Ya full squad, kecuali Alberto Rodriguez yang kemungkinan gak akan dipasang. Soalnya menurut Luis Milla, Beto belum fit 100%. Sudah terlalu lama gak latihan, jadi terlalu beresiko jika langsung harus main. Begitupun dengan Tyrone Delvino yang kemungkinan akan main dari babak kedua. Terus kapan launching squadnya? Katanya sih usai laga lawan PSS Sleman ini Persib akan langsung pulang ke Bandung dan besoknya akan launching squad. Dan kabarnya sih akan ada kejutan. Kejutannya katanya sih double, ada yang dari pihak Persib, ada yang dari pihak PSSI alias Erick Thohir. Apa ya kejutannya? Tebakan kami sih kalau kejutan dari Persib ada pemain baru, ada yang dilepas, ada yang datang. Sementara kalau dari pihak Erick Thohir ya palingan direktur teknik dari Jerman, tapi itu cuma tebakan loh ya. Kita tunggu aja ya. PSS Sleman sendiri telah melengkapi skuad asingnya musim ini dengan mempertahankan Djihad Ayyub sebagai slot asing terakhirnya. Jadi komposisinya adalah Yeven Bokashvili, Djihad Ayyub, Keisano, Thales Lira, Anthony Pintus, dan Jonathan Bustos. Dari Persita Tangerang, setelah dikaitkan dengan dua pemain Persib yakni Ahmad Jufrianto dan Reki Rahayu, bos Persita Tangerang Ahmad Ruli Zulfikar membuat jawaban yang mengejutkan. Menurut Ruli, rumor ini seharusnya ditanyakan pada manajemen Persib sebagai pemilik dua pemain tersebut. Soal rumor Jupe dan Reki, kalau kita sih ya welcome ya. Cuma jadi atau enggaknya ya tanya sama manajemen Persib, kan mereka pemilik pemain-pemain tersebut, ujar Ruli Zulfikar. Lalu apa jawaban bos Persib? Belum sah. Soalnya belum ada pernyataan dari Luis Milla. Kalau Luis Milla udah kasih daftarnya, nah baru kita umumkan, ujar Teddy Cahyono. Ngerti dong maksudnya di sini? Kan Teddy Cahyono bilang belum sah, belum loh, bukan tidak sah. Gimana menurut kalian? Jadi mungkin nggak nih? Sebagai catatan, Jupe ini sempat hilang 2 hari dan terpantau pulang ke Tangerang. Apakah lakukan tanda tangan peminjaman? Dan Reki pun setelah kemarin itu unggah video galau di kereta dan ternyata pulang ke Tangerang. Nah, gimana tuh?